Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Adila Lestari dengan NIM 24365720101. Saya dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Bina Dinata Bulukumba. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami dari pelajaran yang dibawakan oleh Ibu Husni Sulaiman Eskom Imkom, yaitu konsep sistem informasi. Baik, materi yang pertama yaitu data warehouse. Data warehouse merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial melalui integrasi berbagai data dari berbagai sistem yang berbeda. Komponen penting dalam data warehouse seperti load manager, warehouse manager, query manager, dan end user access tools berperan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, hingga penyajian data kepada pengguna akhir. Fungsinya sangat penting, seperti mempercepat akses informasi, mendukung analisis yang mendalam, dan menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kedua yaitu etika dan keamanan sistem informasi. Etika dalam sistem informasi mencakup prinsip moral dalam penggunaan data seperti privasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sedangkan keamanan mencakup perlindungan dari ancaman baik aktif yang mencakup pencurian, perusakan, dan akses ilegal maupun pasif, yaitu kesalahan manusia, sistem, hingga bencana alam. Tantangan utama di era digital juga mencakup penyebaran hoaks, eksploitasi digital dalam gig ekonomi, bias dalam kecerdasan buatan, serta ketimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem informasi yang aman dan etis untuk pembangunan lingkungan digital yang terpercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu e-business. E-business adalah modal yang modern dan menggunakan teknologi internet dalam proses bisnisnya, termasuk penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan pengelolaan rantai pasok. E-business menawar fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam e-business terdapat beberapa manfaat utama yang meliputi penghematan biaya operasional, peningkatan citra perusahaan, dan perluasan jangkauan pasar yang secara langsung meningkatkan daya saing usaha dalam lingkungan global yang kompetitif. Materi selanjutnya yaitu pengadaan sistem informasi. Proses pengadaan sistem informasi sangat krusial dalam memastikan organisasi memiliki alat yang tepat untuk mendukung proses bisnisnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, kecepatan layanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Agar pengadaan berlangsung efektif, perlu dilakukan tahapan seperti analisis kebutuhan, studi kelayakan, pemilihan vendor atau pengembang, uji coba sistem, hingga pelatihan dan evaluasi berkala. Namun, proses ini juga menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran, resistensi dari pengguna, kekurangan SDM kompeten, hingga resiko keamanan data. Materi selanjutnya yaitu ragam sistem informasi. Sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek yang menunjukkan keragaman fungsinya. Adapun keragaman fungsinya yaitu berdasarkan dari tingkatan pengguna. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS, yaitu untuk operasional. Yang kedua, Management Information System atau MIS untuk laporan manajerial. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS untuk dukungan keputusan. Yang keempat, Executive Information System atau EIS untuk manajemen strategis. Berdasarkan fungsi bisnis, sistem itu berfungsi sebagai pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Selanjutnya yaitu berdasarkan tujuan penggunaan. Sistem berdasarkan tujuan penggunaan berfungsi sebagai sistem otomasi perkantoran, sistem pakar, CRM, dan ERP. Selanjutnya berdasarkan bidang industri seperti sistem informasi akademik, rumah sakit, e-government, transportasi pintar. Pemahaman akan klasifikasi ini sangat penting agar organisasi dapat memilih jenis sistem informasi yang paling tepat guna mendukung proses kerja dan pengambilan keputusan mereka.
Baik, itu saja pemahaman yang sempat saya jelaskan pada materi yang telah diberikan oleh Ibu Husni Sulaiman Eskom Mkom. Semoga materi yang saya pahami ini bisa berguna untuk saya ke depannya dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.